Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Utaran TV, channel yang selalu membawakan alur cerita drama India Balika Padu Antv. Ketika itu nenek Kalyani nampaknya merasa terkejut dengan kedatangannya Tuan Mahathir, yang mana ia pun mengetahui tentang asal-usul siapa Kasan yang sebenarnya. Sehingga Tuan Mahathir pada saat itu memaksa kepada nenek Kalyani untuk menjelaskan kepada semua orang yang ada di situ tentang siapa Kasan yang sebenarnya. Namun rupanya pada saat itu nenek Kalyani hanya bisanya terdiam. Lalu Tuan Mahathir berkata yang tidak mengenakan kepada nenek Kalyani itu. Dan akhirnya Kasan bersama Tuan Byron pun sangat marah terhadap Tuan Mahathir itu. Dan sebelum kepergiannya, Tuan Mahathir pun kembali bicara terhadap nenek Kalyani kalau ia harus mengatakan yang sebenarnya tentang siapa Kasan yang sebenarnya atau asal usulnya. Kemudian setelah itu akhirnya Tuan Mahathir pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian setelah itu Pasan pun mendekati nenek Kalyani dan menanyakan kalau ia pernah mengatakan kalau Pasan adalah anaknya. Kemudian Pasan pun ingin mengetahui tentang dia yang sebenarnya. Lalu setelah lama ditanyai oleh Pasan, nampaknya nenek Kalyani hanya terdiam dan nenek Kalyani pergi ke kamarnya. Dan tampak nenek Kalyani merasa bingung pada saat itu jika ia harus mengatakan yang sebenarnya. Dan nampak pula nenek Kalyani sangat merasa bersalah pada saat itu karena telah merahasiakan siapa Kasan yang sebenarnya, sementara Kasan adalah anak Mahathir bersama wanita yang lain. Ketika nenek Kalyani memasuki kamarnya, nampaknya Pasan pun mengejar keberadaan nenek Kalyani itu. Namun sayang sekali, nenek Kalyani pada saat itu masih berada di dalam kamar dan belum mau keluar. Ketika di dalam kamar, nenek Kalyani pun membayangkan tentang kebersamaannya bersama Pasan beberapa tahun yang lalu. Sementara saat ini ia pun harus berkata jujur terhadap Pasan karena pada saat ini nenek Kalyani tidak ingin menyakiti hati Kasan kalau ia telah membohonginya. Sedangkan Pasan sendiri masih terngiang-ngiang di telinganya kalau Tuan Mahathir mengatakan kalau Kasan adalah anaknya. Akhirnya Pasan pun ingin menemui lagi nenek Kalyani dan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian jika nenek Kalyani tidak mau mengatakan yang sebenarnya, maka Pasan pun berniat untuk pergi dari tempat itu. Setelah mendengar ancaman dari Pasan, akhirnya nenek Kalyani pun membuka peti yang selama ini tidak pernah dibukanya. Dan ia pun nampaknya mengambil sebuah foto, yaitu foto daripada ibunya Pasan. Ketika melihat Pasan mau pergi dari tempat itu, nampaknya Tuan Byron menahan Pasan untuk jangan pergi dahulu. Lalu pada saat itu nenek Kalyani pun keluar dari kamarnya dan ia mengatakan kepada Pasan bahwa yang dikatakan oleh Tuan Mahathir itu adalah benar adanya. Nampak terlihat jika Pasan pada saat itu merasa kecewa terhadap nenek Kalyani karena ia selama ini telah dibohonginya. Namun apalah daya karena semuanya sudah berlalu. Lalu setelah itu akhirnya nenek Kalyani pun mengeluarkan sebuah foto dan menunjukkannya kepada Pasan. Dan nenek Kalyani pun mengatakan jika foto ini adalah foto ibu dari Pasan. Dan pada saat itu juga nenek Kalyani menjelaskan kronologi kejadiannya kalau ia harus merahasiakannya
karena ibu dari Pasan sendiri yang meminta agar kejadian ini jangan diberitahu kepada siapapun. Terlihat pada saat itu Tuan Mahathir masih muda dan terlihat oleh Nenek Kalyani jika di sana pun ada wanita muda dan Pasan pada saat itu dalam keadaan sakit. Terlihat pada saat itu ketika Tuan Mahathir mau pergi, disuruh oleh ibunya Pasan untuk melihat daripada kondisi Pasan pada saat itu. Dan pada saat itu pula Tuan Mahathir pergi meninggalkan istri dan anaknya, yaitu Pasan, dikala pada saat itu sedang dalam keadaan sakit. Entah mengapa pada saat itu orang tua Pasan sangat percaya terhadap Nenek Kalyani kalau ia suruh mengurusnya. Dan sementara itu ketika mau menemui Nenek Kalyani, Ibunda Pasan pun pada saat itu nampak terpeleset dari anak tangga sehingga mendapatkan luka yang cukup parah. Setelah ia sakit, akhirnya ia pun menitipkan Pasan terhadap Nenek Kalyani untuk mengurusnya. Dan akhirnya tidak lama kemudian, akhirnya Ibunda Pasan pun menghembuskan napas terakhirnya. Sehingga sampai saat ini Pasan pun bersama Nenek Kalyani. Dan akhirnya cerita pun berakhir.